Bisa dengan mudah kan? Iya. Oke, kita ke kedai ya guys. Ke kedai. Kok pada ditutup? Lah mana sih ini? Oh ini nyet. Oke kalian datang, ha, jangan cuma berdiri. Kemarilah, kurasa kalian belum bisa minum. Gimana masih mau mendengar Ki? Masih mau mendengar. Sebelum perang ini dimulai, pertikaian antara Highland dan Serikat praktis cuma sebatas konflik kecil di perbatasan. Tapi sekitar 30 tahun lalu, Highland dan Serikat terlibat pertempuran hebat satu sama lain. Ada banyak kisah berbeda tentang apa yang terjadi, tapi nampaknya Serikat yang mulai perang. Ayah Nabel, wali kota Muse, Darrell memimpin Serikat dan Jenderal Besar Han Cunningham memimpin pasukan Highland. Darrell seorang amatir dalam perang dan sekejap kehilangan setengah wilayah dari Muse serta Matilda. Tadi ada nyambung sama Suikoden satu nggak sih? Saat itu si pahlawan muncul, orang tua angkatmu Genkaku. Oh shit, apakah Genkaku kuat karakter Suikoden satu? Pemimpin Indonesia menyerbu tenda perbekalan Highland. Ini menghambat Highland sehingga Serikat sempat pulih. Oh iya nggak sih? Iya tahu guys, Suikoden satu ini perang terus berlanjut. Genkaku dan Han berasal dari desa yang sama dan nampaknya mereka bersahabat. Eh, apa iya bukan deh guys? Kadang mereka akan minum bersama dengan santai di antara kedua kubu tersebut. Dan begitu mereka segera sadar betapa bodoh dan tidak bergunanya perang. Maka Genkaku dan Han bekerja sama membuat perjanjian damai. Penduduk kedua negara pun bersuka cita. Semua kecuali seorang pria wali kota Muse. Ada satu kota perbatasan kampung halaman Kiaro yang Daryl tolak untuk serahkan ke Highland. Maka negosiasi pun terhenti dan perang dimulai lagi. Saat itulah raja dari Highland, Agares Blake, mengajukan usul perang akan diputuskan dengan duel antara kedua jagoan. Daryl menerima ide itu dan juga Han dan Genkaku yang hanya ingin perang tersebut bisa segera berakhir. Kita dengar dongeng dulu ya. Lalu tiba waktunya untuk duel. Raja Agares memberi pedangnya ke Han dan wali kota Daryl memberi pedangnya ke Genkaku. Ini menunjukkan kedua jagoan itu bertarung sebagai perwakilan masing-masing negara. Tapi sesuatu terjadi. Genkaku tak sekalipun mengangkat pedang. Daryl terus menyuruhnya bertarung, tapi dia menolak. Waktu berlalu dan penonton marah karena kontesnya menjadi kacau. Mereka memaki Genkaku. Tanpa ada pilihan, Han menjatuhkan pedang Genkaku, menghunuskan pedang ke leher Genkaku dan menyatakan menang. Iyalah temenan coy, masa iya berantem? Begitulah kota Kiaro kalian menjadi wilayah dari Highland. Genkaku dituduh pengkhianat dan diusir pergi oleh Tuan Darrell. Dia pergi tanpa pernah menjelaskan alasan untuk tidak bertarung. Iyalah, lu pengen menghilangkan pertikaian tapi dengan pertikaian gitu. Lu pengen menghilangkan pertikaian besar dengan pertikaian kecil, padahal bahaya. Pertikaian kecil itu bisa menjadi besar gitu.
Dan akhirnya terbongkar mengapa Genghis menolak bertarung. Kenapa tuh? Darel diam-diam mengoleskan racun pada pedang yang dipakai Genkaku. Oh, dia nggak mau ngebunuh saudara ininya temennya ya. Genkaku hancur entah memang atau kalah. Menang atau kalah. Jika kalah tak apa. Jika menang, Darel berniat membuang dia karena aksi kejinya. Genkaku menyadari racunnya dan notifnya nih. Aku menyadari racunnya dan tak mampu untuk mengayunkan pedangnya. Maka nama Genkaku akhirnya dibersihkan, tapi Genkaku tak pernah lagi kembali ke Serikat Kota. Iyalah, mendingan hidup tenang anjir. Dan yang terjadi setelah itu ya kalian lebih tahu soal itu daripada aku. Tidur anjir. Tadi dia yang paling ngebet. Kurasa Genkaku lebih memilih untuk hidup bahagia bersama kalian ketimbang kembali ke Serikat dan membersihkan namanya. Dan setelahnya ya kalian pasti lelah. Pokoknya itulah hidup yang kakekmu jalani. Tapi Hengki, kau bukan anak angkat Genkaku, kau orang bernama Hengki yang pernah lupakan. Oh, sudah amat larut, kau harus bawa Nanami ke kamar. Kalian anak yang baik, kurasa aku cukup paham apa yang Genkaku rasakan pada kalian. I'm the best that ever was, you know. Selamat pagi, apa tidurmu nyenyak? Udah gitu aja. Ayolah, let's go. Kita putuskan ya kita jadi ini. Apa kau sudah memutuskan? Jika menurutmu aku mampu, Hengki, makasih akan kupinjamkan semua tenagaku agar kita bisa kalahkan si keparat luka Blake. Makasih Hengki, kami perlu dirimu. Tuan Hengki, meski kita banyak akan kuberi kau semua kekuatanku. Aku pun akan membantu demi South Window, demi Tuan anjay. Ini terharu gue sebagai pemainnya anjir. Pemain Hengki, player Hengki. Semua memberikan kekuatannya kepada gua gitu. Yang menderita karena Helen. Tuan Hengki, gila dipanggil itu Tuan Hengki semuanya. Memanggil gue Tuan Hengki. Dengan semua pengetahuan yang kudapat dari guruku, aku berjanji membantu membawa kemenangan. Aku tak bisa memberi banyak, tapi akan kuberi semua yang kumiliki. Gila. Alhail dong, mana alhailnya? Hahaha, bukan begini cara untuk merayakan momen ini. Kita dapat pemimpin baru, mari kita berpesta. Gokil. Aku juga ingin memberimu ucapan selamat. Dokter Huan. Nah, ikut sini ayo. Kita butuh dokter. Dokter, kau selamat, aku senang. Maaf sudah membuatmu cemas. Dokter Huan, kau bisa lolos dari Muse. Ya, aku dibantu oleh prajurit yang baik dan akhirnya kemari. Para prajurit akan senang mendengar kita kini punya ahli medis terkenal. Salam Dokter Wan. Makasih, kuharap pengetahuan kecilku akan obat akan membantu kau dan para pasukanmu. Tuan Hengki, aku senang ada di sini. Akan kucoba menjadi berguna bagi orang-orang lain di kastil ini. Gak usah loncat-loncat Hengki, lu jadi pemimpin. Oh benar juga, akan kita sebut apa kastil ini? Oh iya, kau benar. Kastil North Window itu buruk. North Window adalah nama desa yang sudah tak lagi eksis. Kita harus apa? Apa kita minta Tuan Hengki memikirkan nama untuk kastil? Ya, bagaimana Hengki menurutmu nama apa yang bagus? Kastil apa ya namanya? Kita bikin negara guys. Negara apa nih? Bukan negara. Namanya apa ya? Keyword. Muat nggak?
Pasti nggak bisa guys. Ya nggak bisa. Kasih titik aja gak sih? Apa sih kok gak kepencet? Nah, ya kale. Ya, ya kale. Nama yang hebat, bagus. Kamu mempunyai selera yang bagus. Tadi dulu guys, bentar. Ya, aku juga suka. Suka-suka aja lu. Suka sama nama kasih apa suka sama gue? Apapun yang dia pikirkan, diamlah kak. Jadi ini Castilia kali, Castilia kali, Castilia kali, Castilia kali. Itu bagus juga, bukan itu nama yang dipilih pemimpin. Bagus, setelah memilih nama kasih kita, bagaimana kalau kita berpesta? Pesta terus bos. Siapa tuh? Wah, Riku dosenin light. Siapa kau? Laknat anjir. Aku dipanggil laknat. Aku penjaga dari gate run. Pengamat keseimbangan besar. Hengki pewaris dari Bright Shield Run. Siklusnya sudah tuntas. Para bintang takdir akan berkumpul sekali lagi. Beri kau tablet batu perjanjian. Nama yang muncul di sana menunjukkan pengikutmu, sumber dari kekuatanmu. Siapa itu? Oh, Siluk. Ini Suikoden 1, sumpah. Ih gila, nongol lagi Siluk. Kalian akan bersyukur karena kehadiranku. Itu bukan pilihanku, tapi perintah dari Nona Laknat. Dan seingat gue tuh dia udah pernah gue pakai tapi nggak jadi jagoan gue lah. Tua ini melihat masa depan samar, banyak jaring takdir di sekitarmu anak muda. Sahabatmu pewaris dari Black Sword Run, aku juga melihat dia. Jalan kalian berdua akan keras, jadi kau harus selalu menatap ke depan dan waspada Hengki. Buset. Yo, itu Victor dan Flick, kalian masih hidup. Kau? Apa orang ini teman kalian? Ya begitulah teman seperjuangan dulu. Bah, oh baik. Lain kita, lain kita akan berpesta. Selamat pagi, ayo bangun bangun. Kini kau adalah pemimpin pasukan Lesti, bersiaplah.